Terlebih dahulu kita awali doa bersama dengan bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kalian, termasuk kalian semuanya dipanjangkan umurnya, sehat jasmani sehat rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezekinya singkat lancar, yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan jalan kemudahannya, kemudian yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan. Kalian semuanya maksud tujuan datang dari rumah ke pondok pesantren ini adalah untuk mencari ilmu. Untuk itu membaca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan hati kita terbuka semuanya. Hasil maksud dan tujuan kalian datang dari rumah ke pondok pesantren ini. Wali qadai hajatina wa hajatikum min haji dunya wal akhirah bi jahil Qur'an wa bi jahi habika nabika Muhammad sallam wa bi karamatil awliya wal ulama'il amin suhada wa sholihin usan mu'alikul kutubil lati ta'lamna wa lamna usan hadha kitab jurmiyah nas'alukal ijabah bi rahmatika ya arhamar rahimin sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadzakkura wa tadhkira wal ibadata wal istifadata wal hasan ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan demi mengharapkan ridho, pahala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal ijabah bi rahmatika ya arhamar rahimin sayyulillahi lahumul fatihah. Minggu kemarin kita sudah mencatat untuk bab hari ini, yaitu bab babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bab ini akan menjelaskan tentang mengetahuinya tanda-tanda i'rab. Ya. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rabi utawi iki iku bab martelaaken ngaweruhi tanda-tandane pirang-pirang i'rab. Alamat tanda, ciri i'rab. Untuk mengetahui tanda-tandanya i'rab, ya, i'rab itu tanda baca, yang tentu nanti tulisannya tidak ada tanda bacanya, kalian bisa membaca. Artinya terus digencar dengan jurumiyah, kitab Amriti, kemudian mesti praktek dalam
kitab kosongan, artinya tidak ada tanda baca. Bisa prakteknya melalui kitab Sapinah, bisa. Makanya kita penting untuk terus meningkatkan penguasaan cara membaca kitab kuning ini melalui Jurumiyah, terus digencar, kemudian Amriti juga dihajar terus, ya, kemudian diterapkan nanti pada pelaksanaan kitab Jurumiyah. Makanya Jurumiyah, Amriti, Sapinah disingkat dengan Jumtinah. Jumtinah berengaran si Jumtinah. Jurumiyah, Amriti, Sapinah, penting ngaji itu sebagai modal dasar untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan, terutama membaca kitab kuning. Insya Allah bisa. Lanjut. Lirobi itu terdiri dari kalimat apa? Kalimat isim. Apa tanda-tandanya kalimat isim? Kemasukan huruf JR. Maka dalam kalimat lirofi itu, ya, dalam kalimat lirofi itu terdiri dari berapa kata? Berapa kalimat? 2. 1 huruf jar, yang kedua huruf majrur, ya, terdiri dari huruf JR dan huruf majrur. Jarun wa majrurun. Jarun itu huruf yang mengejarkan, majrurun lafaz yang dibaca JR oleh huruf jar. Huruf jarnya apa? Perempuan, huruf jarnya apa? Li, ya. Oke. Kedudukan kalimatnya menjadi apa? Khobar, ya, menjadi khobar. Setiap khobar tentu ada mubtada, begitu. Maka memberikan maknanya lirobi iku kedua i'rab ropa. Lirobi iku kedua i'rab ropa. Lirobi iku kedua i'rab ropa. Lirob iku kedua i'rab ropa. Arba'u, arba'a, arba'i, arba'u, ya, arba'u. Kenapa arba'u? Jadi mubtada. Nah, berarti namanya khobar muqaddam, ya, mubtada muakhir. Khobarnya didahulukan, kemudian dihadirkan setelah khobar ada mubtada, ya. Khobar dulu, namanya istilahnya disebut dengan khobar muqaddam. Tangetkeun. Khobar apa? Mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Berarti menerapkannya mubtada dulu baru khobar dulu baru mubtada. Arba'u alamat tantun tin, ya. Kenapa tin? Karena menjadi mudhof ilaih, ya. Berarti arba'u alamatin itu terdiri dari kalimat apa? Terdiri dari unsur mudhof dan mudhof ilaih, ya, susunan mudhof dan mudhof ilaih. Mana yang menjadi mudhofnya? Arba'u. Dan mana yang menjadi mudhof ilaihnya? Alamatin.
Menggabungkan lapad arba'u dengan alamatin berarti namanya jumlah idofat. Maka jumlah idofat itu istilahnya nanti harus terdiri dari ada mudhof dan mudhof ilaih. Paham? Oke, lanjut. Arba'u alamatin utawi papat pirang-pirang tanda. Arba'u alamatin utawi papat pirang-pirang tanda. Adomata, adomatu, adomati. Adomatu, kenapa adomatu? Menjadi badal, ya, menjadi badal. Adomatu yo rupane i'rob doma. Nah, domah namanya i'rob, ya, i'rob. I'rob itu tanda baca. Tanda bacanya itu yaitu isinya doma, adomatu doma. Wal wawa wal wawi wal wawu. Kenapa wal wawu? Karena diatopkan. Berarti lapad wal wawu menjadi apa istilahnya? Ma'tuf. Kalau ada istilah ma'tuf mada ada ma'tuf alaih. Nah, begitu bagus. Udah mulai mengerti. Ada yang digandengkan dan ada yang menggandengkan. Yang menggandengkan atau yang menghubungkannya apa? Wawu sebagai huruf atop, ya, sebagai huruf atop. Oke, sebagai huruf atop. Wal wawu lan wawu wal alipa wal alipi wal alipu wal alifu lan alip wan nunu lan nun. Berarti untuk i'rob rofa itu tandanya satu doma, yang kedua wawu, yang ketiga alif, dan yang keempat nun. Cirinya rofa itu satu doma. Tahu doma? Tahu, mengenal berarti. Yang kedua wawu, yang ketiga ropanya pakai alif, yang keempat ropanya pakai huruf nun. Oke, kita praktekkan. Mana spidolnya? Saya maaf nggak bawa spidol ya, lupa, ketinggalan, termasuk ini dudukan HP juga. Dijelaskan tadi bahwa bagi i'rob rofa atau untuk i'rob rofa itu memiliki berapa ciri? 4. Rofa. Cuma 4 ciri. Punya 4 ciri. 1.
Kalau ngambil gak boleh ngambil. Untuk ropa itu apa saja coba yang dibaca ropa? Kedudukan kalimat yang dibaca ropa apa saja? Satu menjadi mubtada, yang kedua menjadi khobar, yang ketiga menjadi fa'il, yang keempat menjadi naibul fa'il, yang kelima menjadi sifat, yang keenam menjadi naat atau taukid badal. Itu lafaz-lafaz yang dibaca ropa. Manakala ketika satu menjadi fa'il, yang kedua menjadi apa lagi? Naibul fa'il juga betul. Naibul fa'il. Kemudian menjadi mubtada dan khobar, betul. Kemudian kesananya menjadi naat atau taukid badal. Berarti lafaz yang dibaca ropa itu ada berapa macam? Ada 7 macam, ya, 7 macam. Yang naat atau taukid badal 4, kemudian menjadi fa'il, menjadi naibul fa'il, menjadi mubtada. Itu yang dibaca ropa. Nanti itu semuanya dibaca ropa. Menjadi fa'il harus dibaca ropa, menjadi naibul fa'il harus dibaca ropa, menjadi mubtada harus dibaca ropa, menjadi apa lagi? Naat atau taukid badal. Itu mah kalau naat atau taukid badal tergantung situasi dan kondisi. Ketika dibaca ropa, naat atau taukid badal dibaca ropa. Ketika dibaca nasob, naat atau taukid badal dibaca nasob. Ketika dibaca jer, naat atau taukid badal dibaca JR. Mengikuti yang itu mah. Oke? Berarti isim yang dibaca ropa itu ada 7. 1 fa'il, 2 naibul fa'il, 3 mubtada, 4 naat atau taukid badal. Oke? Maka untuk cirinya ropa yang pertama pakai mana? Satu pakai rumah. Oke. Contohnya apa? Jangan jadi duna, ya boleh. Jadi duna, atau muslimuna, mukminuna, cuma jadi duna, mukminuna, muslimuna. Itu dibaca apa? Karena menjadi baik betul. Cuman bentuk kalimat itu adalah kalimat ketika jamak, berarti ketika jamak ciri ropanya pakai waw. Begitu. Ada lagi dalam asmaul khamsah.
kemudian pakai ini lagi diganti caranya bapak-bapak dari abu. Nah, ini mudok dan ini mudok tilek. Anda teman-teman paham? Harus itu oke. Salah satu contohnya ya yang berlaku. Kemudian nanti sopannya itu pakai alif. Pakai alif. Teman-teman. Jadi mus berarti kalau musliman, mukminan, kafirun, ada alif, kafirun, panjang-panjang, karena pakai alif, ya. Berarti itu dalam istilah kalimat apa itu? Tasniyah. Maka tasniyahnya, ciri tasniyahnya pakai alif, rofanya pakai alif. Paham nggak? Oke. Kemudian yang terakhir, ciri rofanya pakai nun. Apa contohnya? Berarti terlalu dalam kalimat af'alul khamsa. Ada asmaul khamsa, ada af'alul khamsa. Kalau asmaul khamsa ada abuka, buka, duna. Sekarang sendirian. Abun, ini kategori asmaul khamsa. Asmaul khamsa. Nanti asmaul khamsa itu abun, famun, du. Pakai doma semuanya. Sekarang kalau rupanya pada sekarang rupanya asmaul khamsa pakai bunyikan.
Sekarang ada af'alul khamsah dari Hasuna. Kasih dulu cari fi'il mudhari ini. Hasuna ya. Berarti ya. Lima apa? Ulangi dari Alima fi'il mudhari'nya apa? Yuk di kelasnya apa? Terbayang perempuan semuanya? Apa kalau enggak terbayang? Macam-macamnya ada 5 macam awas ini. Pertama, ya alami. Yang kedua, ta alami. Yang ketiga, ya aluna. Yang keempat, yang kelima, ta ali. Itu apa longsa. Ciri rupanya pakai no. Ya, paham? Nah, gitu. Fa'amad domata tuti. Fa'amad domatu. Kenapa tuh? Karena menjadi ciri tanda bacanya mubtada di lapan itu pakai apa? Pakai domah, betul. Fa'amad domatu. Was, lihatin tulisannya. Fa'amad domatu mangka anapon utawi i'rob domah. Fa'amad domatu mangka anapon utawi i'rob domah. Iku patakunu kalimat apa? Isim fi'il huruf. Ayo, patakunu kalimat isim fi'il huruf. Isim fi'il, betul. Fi'il apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il mudhari, apa cirinya mudhari? Kemasukan huruf ta. Fatakunu mangka iku bakal ana. Bakal ana ada fi'il mudhari. Fatakunu mangka iku bakal ana. Setiap fi'il pasti butuh. Mana fa'ilnya lafadz takunu? Domah. Fatakunu mangka iku bakal ana opo domah. Alamatan, alamatun, alamatin. Kenapa dibaca alamatan? Karena menjadi lupa, belum sampai babnya sih. Menjadi khobar kana takunu. Ya. Kana itu mengamal apa? Tarpaul isma watan sibul khobar lapad takunu. Takunu bakal ana opo domah ono iku alamatan. Itu khobarnya takunu. Alamatan iku dadi ciri. Aiku alamatan dadi ciri. Lirob a lirob i lirob u. Lirob i kedua i'rob ropa. Kemudian fi arba'ata mawadi'a. Betul salah? Salah. Baca yang benar apa? Fi arba'ati. Kenapa fi arba'ati? Karena kemasukan huruf JR. Ya, karena kemasukan huruf JR. Fi arba'ati mawadi. Mawadi'i. Kenapa mawadi'a? Ayo.
Fi arbaati mawadi'a. Kenapa fi arbaati mawadi'a tidak fi arbaati mawadi'i? Kamu lihatin tulisannya ya. Lihatin tulisannya biar paham, memberikan tanda bacanya. Kenapa mawadi'a? Tidak mawadi'i. Siapa yang masih ingat? Karena isim ghair munsorif. Isim ghair munsorif itu jarnya pakai fathah. Ya, yaitu mengikuti wajan mafa'ila, mafatiha, mawadi'a. Ya, fi arbaati mawadi'a ing dalem papat pirang-pirang panggonan. Fi arbaati mawadi'a ing dalem papat pirang-pirang panggonan. Fi arbaati mawadi'a ing dalem papat pirang-pirang panggonan. Rupane pis mal mufrodi benar, salah. Hah? Pis mal mufroda. Pis mi. Tah kitu mulai bisa. Pis mil mufrodi ing dalem isim mufrad. Pis mil mufrodi ing dalem isim mufrad. Wa jam'i taksiri lan jama taksir. Wa jam'u taksiri benar salah? Yang betul apa? Wa jam'i taksiri lan jama taksir. Taksiro taksiri taksiru. Taksiri betul. Kenapa taksiri? Menjadi mudhof ilaih. Lafaz jam'un dengan taksir punya arti yang berbeda, dikumpulkan menjadi satu kesatuan kalimat, jamak taksir. Maka itu terdiri dari jumlah idofat. Mudhofnya jam'a, mudhof ilaihnya lafaz taksir. Maka jam'i taksir. Wa jam'i muannasi salimi lan jama muannas salim. Wa jam'i muannasi salim lan jama muannas salim fi wal fi'lil mudhari ilan fi'il mudhari. Rupane fi'il mudhari alladzi kang. Alladzi kang. Awas, alladzi kalimat apa? Kalimat isim mausul. Setiap isim mausul pasti terdiri dari kalimat yang setelah isim mausul dinamakan apa namanya? Apa? Silah. Ya. Silah. Silah alladzi terdiri dari jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Kalau yang ini terdiri dari jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan kalimat fi'il. Apa fi'il apa? Lam yatasila, lam yatasili, lam yatasilu. Lam yatasil, betul. Kenapa lam yatasil? Tidak. Karena kemasukan amil jawazim. Apa amil jawazimnya? Lam yatasil kang ora tetemu. Silah alladzi lam yatasil, dalam ngomong silah pasti jumlah. Silah alladzi lam yatasil kang ora tetemu. Nah namanya mentalukan karena huruf JR selanjutnya. Bi akhirahu, betul nggak? Bi akhirihi kelawan akhire fi'il mudhari. Kenapa kamu katakan bi akhiri kelawan akhirnya fi'il mudhari? Karena ada. Kenapa kamu katakan bi akhiri kelawan akhirnya fi'il mudhari? Karena ada domir. Domirnya hi itu domir. Domir yang kembali kepada isim mausul.
Alladzi, ya, domir yang kembali kepada isim mausul. Isim mausulnya lafad alladzi. Alladzi isinya apa? Alladzi apa isinya? Fi'il mudhari bi akhiri kelawan akhir fi'il mudhari. Itu tadi saya tanyakan, kenapa kamu kembalikan kepada mudhari? Karena kalau jumlah setelah isim mausul itu terdapat istilah silah dan aid. Aid itu domir yang kembali kepada isim mausul. Ulah bengong neng, ya, oke. Bi akhiri kelawan akhir fi'il mudhari. Say'an, say'un, say'in. Say'un, kenapa say'un? Karena menjadi fa'il. Fa'il dari fi'il apa? Dari fi'il mudhari lam yatasil. Betul, ya. Lam yatasil kang ora tetemu bi akhiri kelawan akhir fi'il mudhari apa sayun sewiji-wiji. Apa sayun sewiji-wiji? Udah ya? Ini saya jelasin nih, yang ini. Ya, ciri yang pertama i'rab rofa itu memakai apa? Memakai doma. Awas, kita jelasin. Ciri yang pertama i'rab rofa itu pakai doma. Nah, i'rab rofa yang pakai doma itu terdapat pada 4 tempat. Halo. Ciri rofa pakai doma itu terdapat pada 4 tempat. Yang pertama pismil mufrodi, dalam isim mufrad. Ayo. Apa yang disebut dengan isim mufrad? Boleh. Isim mufrad adalah boleh. Sudah? Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna satu. Isim yang menunjukkan makna satu. Contohnya apa? Zaidun, seorang Zaid. Apalagi? Nanti seorang muslim apa? Muslimun pakai doma. Seorang mukmin apa? Mukminun pakai doma. Ujung alifnya loh, yang nun itu pakai doma. Kemudian seorang kafir, kafirun. Seorang perempuan muslim, seorang perempuan mukmin, mukminatun.
Nggak ada istilah pintu perempuan, pintu laki-laki nggak ada. Nanti saya sedang mengembangkan apa yang disebut dengan isi mufrad. Satu, pokoknya itu betul. Nah, contohnya laki-laki dia. Apa coba yang menunjukkan laki satu? Sebuah sejadah. Hah? Amin. Sebuah kerudung. Pokoknya pakai doma semuanya. Paham ya? Kalau menjadi kaki, kalau menjadi dada, kalau menjadi naibul fa'il, paham? Itu yang dibaca rofa aja. Tapi nanti kalau yang dibaca nasab berarti tidak dibaca rofa. Dibaca nasab kan lagi. Kalau yang dibaca nasab maka cirinya jangan dikasih tanda baca rofa. Pintu dibaca nasab. Saya melihat pintu datang menjadi maf'ul. Ra'aitu baban. Untuk babun. Saya ketemu dengan kucing perempuan. Ra'aitu bihirrotin. Jangan pun dari tambahkan dibaca JR. Angga. Pokoknya yang isi mufrad adalah isi yang menunjukkan arti satu. Jadi yang kedua jamak taksir. Nanti ciri rofanya jamak taksir itu pakai doma. Lamun jamak taksir jamak yang perkumpulan yang menunjukkan arti banyak. Jamak taksir adalah jamak taksir adalah isim yang menunjukkan makna banyak. Isim yang menunjukkan makna banyak. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan makna banyak. Berarti bukan seorang lagi, bukan satu lagi, banyak lobaan. Seorang laki-laki, rajul, banyak laki-laki, rijal, banyak laki-laki yang aku cintai, cuman hanya kamu yang kumiliki. Tuh, ya. Berarti ja'a rijalun. Ya. Paham? Nanti yang bisa dibuat jamak taksir. Hah? Apa? Jamak taksir yang menunjukkan arti banyak. Jihadun. Jihadun. Asalnya jihad namanya. Jihadun. Para buah. Nanti. Hah? Ilmiun. Ilmiun. Yang ini. Perubahan bentuk dari satu bentuk mufrad kepada jamak taksir. Nah,
Ya, rofanya pakai doma ada 4 tempat. 1 di sini. 2 ada jamak taksir. 3 ada jamak muannats salim. Sekarang apa pengertian jamak muannats salim? Jamak muannats salim adalah jamak muannats salim adalah isim yang dijamakkan dengan memakai alif dan ta. Jamak muannats salim adalah isim yang dijamakkan dengan memakai alif dan ta. Yang selalu ditambahkan pada akhir kalimat. Yang selalu ditambahkan pada akhir kalimat. Jamak muannats salim adalah isim yang dijamakkan dengan memakai alif dan ta yang selalu ditambahkan pada akhir kalimat. Contohnya apa? Muslimatun. Ya. Muslimatun. 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 Alif ditambahin alif bila mufrad muslimatun. Muslimatun. Ini buang digantikan dengan alif matun. Ditambahin alif pada akhir kalimat. Maka rofanya pakai doma. Ketika menjadi kalau rofanya pakai doma itu ketika menjadi fa'il, ma'ibul fa'il, mubtada, na'at atau tauhid. Itu dapat baca rofa. Beda lagi nanti kalau dibaca nasab. Maka ketika dibaca nasab, ro'aitu, saya melihat muslimah. Ayo, muslimah nasab tam mukminat. Ro'aitu, saya melihat di muslimatin. Kemudian ro'aitu muslimatan, mukminatan. Jadi tidak apa lagi. Kenapa? Karena kedudukannya menjadi maf'ul, bukan menjadi fa'il, bukan menjadi naibul fa'il, bukan menjadi mubtada, bukan menjadi na'at atau tauhid. Coba buatkan menjadi naibul fa'il dari kata telah dipukul, kan gitu namanya naibul fa'il itu. Telah dipukul, bunyinya apa? Duriba. Para wanita muslim, berarti banyak perempuan, telah dipukul. Terus muslimatun, telah ditolong. Orang-orang kafir telah ditolong. Bukan Nasara. Dibuat kayu baik. Nusiro. Al kafiro
Oke? Terakhir. Udah ya? Kita ulangi. Kita simpulkan. Ciri-cirinya ropa itu ada berapa? 4. Ya. Ciri ropa, tanda-tandanya ropa itu ada 4. 1 dengan? Ya, doma. 2 dengan? 4 dengan? Tuh ciri ropanya. Sekarang kita uraikan. Yang pertama pakai doma. Ciri ropanya pakai doma berapa tempat? 4 tempat. 1 2 3 4. Berarti yang keempatnya belum. Apa itu? Ciri ropa pakai doma yang keempat apa? Fi'il mudhari'nya doroba. Yang ropa pakai doma. Fi'il mudhari'nya hasuna. Doma. Ya. Kemudian fi'il mudhari'nya istabao. Kemudian fi'il mudhari'nya nanti fi'il mudhari'nya hasiba. Mana fi'ilnya? Pakai apa? Domanya kita dapat pada huruf apa? Berarti pada fi'il mudhari'. Ya, ciri ropanya pakai doma pada fi'il mudhari'. Tetapi lam yatasi diakhiri saya fi'il mudhari'nya itu tidak ketemu dengan apapun. Kalau ketemu pakai huruf waw, fi'il mudhari' ketemukan dengan huruf waw. Ya, ya. Oke? Itu lam yatasi diakhiri saya itu. Paham? Nah, kalau sudah paham barangkali demikian kajian hari ini membahas tentang i'rab ropa. Sekali lagi, ciri ropa itu ada berapa? 1 kemudian dikembangkan sekarang ciri ropa pakai doma ada berapa tempat? 1 kemudian apa pengertian isim mufrad? Apa pengertian jamak taksir? Apa pengertian jamak muannas salim? Demikian kajian hari ini. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa majlis. Doa. Berdoa. Bimbana bina alantana Wabi alimna alladhi yang faun Wabi fakina wapaki alana waqat batilana pidin Tawasalna bita'alum Tawasalna bita'lim
Al-Fatihah. Sekian dan terima kasih. Oh ya, ini ada informasi nih. Maksudnya bagi yang mau, ada uang hadiah 2 juta rupiah. Ini saya dapat dari grup. Ya, lomba Olimpiade Jurumiyah. Nanti saya share di grup. Kalau perempuan itu punya grup WA, jadi nanti di grup di share, agar dibaca jelas ya. Ini ada lomba Olimpiade Nahwu Jurumiyah tingkat ASEAN 2026. Yang mau mengikuti silakan. Sistemnya online, Olimpiadenya online. Jadi kamu tetap tinggal di sini, hanya mengikuti kegiatan lomba. Menjawab soal pilihan ganda diawali dulu itu untuk penyaringan untuk menuju final nantinya melalui seleksi itu. 50 soal. Lah tinggal ngitung kancing aja. A, B, C, D itu. Ya. Itu. Jadi sekali lagi luar biasa. Jadi kamu jangan khawatir bahwa mempelajari kitab kuning itu ada perlombaan tingkat Jawa Barat juga sering. Saya punya murid namanya Anwar. Dia itu orang Jagra. Dulu ngajinya di saya. Tetapi dia mondok. Kemudian mengikuti kegiatan lomba tingkat Jawa Barat baca kitab kuning juara ketiga. Ya. Artinya selalu diperhatikan pemerintah yang hafalan Quran bisa keluar negeri, gitu. Perlombaan kitab kuning, fikih, Amriti, Jurumiyah, Alfiah juga ada jenis perlombaannya. Jadi betul-betul harus disiapkan matang. Dan ini juga juara yang pertama 2 juta gitu yang mau mengikuti kegiatan lomba. Rp2 juta juara 1, trofi 8 kaki tambah medali tambah plakat, kemudian 4 piagam penghargaan. Juara 2-nya Rp1,5 juta tambah trofi 8 kaki, medali tambah plakat itla DPW, piagam penghargaan. Kemudian juara 3 Rp1 juta, trofi 8 kaki, medali dan piagam. Itu diantaranya. Peringkat 7 sampai 20 karena tingkat ASEAN loh, mendapatkan plakat itla DPW 4, piagam penghargaan, ganci dan stiker. Stiker buat apa? Stiker kan buat apa ya? Dan peserta akan mendapatkan sertifikat seluruh. Ada dikasih tiket webinarnya juga yang mau mengikuti lomba. Tinggal menghubungi aja nomor WA yang ada di sini. Itu sifatnya individu, ya, individu pribadi seorang. Luar biasa, makanya kamu harus betul-betul belajar kitab kuning, belajar Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an harus serius. Ya, tidak dibuat main-main. Kemudian belajar kitab kuningnya juga harus mantap karena banyak tantangan di masa yang akan datang. Itu saja informasinya. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salat asar lah.